Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan ke hadapan-Mu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Kami boleh Tuhan dalam malam ini bisa mengambil tenaga yang baru, tidur nyenyak, dan pada pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Tuhan, begitu besar kasih-Mu terhadap kami yang sudah kami rasakan. Dan pada pagi ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa kami pegang di setiap saat, dan bahkan supaya Tuhan tetap selalu menolong kami, menuntun kami di setiap aktivitas kami selama satu hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun berada pada saat ini. Baiklah, kita dulu mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi tanggal 28 Mei 2026. Diambil dari Kidung Jemaat atau Kidung Agung. Kidung Agung Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kidung Agung pasal 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Sekian pembacaan nats kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedekatan hubungan Allah dengan bangsa pilihannya digambarkan seperti hubungan dari seorang pengantin pria yang mengasihi pengantin wanitanya. Dan nas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah ungkapan hati mempelai wanita kepada mempelai pria. Cincin diberikan seorang pria kepada seorang wanita menjadi tanda mata dari cinta kasihnya. Cincin menjadi lambang ikatan kasih yang murni. Cincin baik materai yang diberikan mempelai pria di hadapan mempelai wanita tidak hanya tanda mata, namun menusuk ke sanubari. Sama hanya dengan kehidupan dan kematian. Di situ ada kehidupan, maka pasti ada kematian. Demikian juga kasih yang tak dapat dipisahkan, dan kasih itu digambarkan bagai petir yang dari Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali seorang pengantin pria memberikan cincin tanda mata kepada mempelai wanita kala ikat janji atau
dikatakan itu partupolon. Mengapa saat ikat janji? Karena dalam ikat janji itulah ditegaskan akan ketulusan hati seseorang pria yang hendak menikahi seorang wanita, hendak membentuk rumah tangga yang baru. Dalam acara ikat janji itu jugalah ditegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan seorang pria ke wanita yang lain dan sebaliknya juga. Ketika seorang pria memberikan cincin kepada mempelai wanita, itu menjadi sebuah materai bahwa dia bersedia menerima kekurangan dari perempuan yang telah dipilihnya dan juga sebaliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah Allah yang bersedia menerima kekurangan kita semua manusia. Semua orang telah berdosa, namun Allah menerima segala kekurangan manusia itu dalam kasih-Nya yang suci, yaitu melalui Yesus Kristus. Kasih-Nya menjadi materai yang tak terpisahkan dari kita manusia. Allah akan cemburu ketika manusia itu berpaling darinya, berpaling daripada Tuhan seperti nyala api yang begitu panas. Kasih Allah ini begitu dalam. Bagaimana dosa pelanggaran manusia, asal manusia itu datang mengakui dosanya dan tidak mengulangi dosanya lagi. Oleh karena itu Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Marilah kita menerima atau menerima, malah menerima kasih Tuhan Allah, karena Dia selalu mengasihi kita asalkan kita tetap setia kepada Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, supaya kami benar-benar untuk mengasihi-Mu. Supaya kami Tuhan jangan hanya bilang saat kami butuh kami mendekatkan kepada Engkau, tetapi baik suka dan duka kami selalu tetap setia kepadamu. Bahkan Tuhan mencontohkan kepada seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, bahkan memberikan pengikat supaya dia jangan lupa dan bahkan jangan mengingkar janji. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, jangan kami mengingkari janji yang tetap setia mengatakan kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami tetap selalu berserta Engkau, dan jangan Tuhan biarkan kami Tuhan untuk melangkahkan kaki kami. Kemanapun kami melangkahkan kaki kami, biarlah Tuhan selalu menuntun kami. Jauhkan dari kami segala mara bahaya, bahkan khususnya Tuhan di dunia ini begitu banyak godaan kepada kami. Kami kadang tidak bisa untuk mengingat Engkau karena godaan yang begitu enak di dunia ini. Tetapi bila kami Tuhan bisa tergoda, jangan biarkan kami. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu hadir tetap bersama kami, supaya kami selalu tetap kehati-hatian di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah seturut Tuhan dan menuntun kami. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih. Dalam satu hari ini kami melanjutkan aktivitas kami. Dimanapun kami bekerja, kemanapun kami melangkahkan kaki kami, biarlah Tuhan selalu beserta kami. Kami tak lupa membawakan Tuhan Yesus, anggota jemaat-Mu khususnya yang sakit penyakitnya, baik di rumah sakit, baik pun di rumah masing-masing. Kami tak lupa membawakan di dalam doa kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesembuhan penyakit mereka, dan juga orang yang belum mendapat pekerjaan pada saat ini. Tuhan tunjukkan apa yang mereka kerjakan, bahkan lehonomu ale Tuhan akapacalongan nalomak kepada mereka, supaya mereka Tuhan mendapat
makanan dan juga kehidupan sehari-hari melalui pemberian Tuhan. Supaya mereka Tuhan tetap melihat begitu besar kasih-Mu terhadap mereka. Oleh karena itu Tuhan, begitu banyak dosa yang kami lakukan, ampunilah kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.